Shalom saudara-saudara yang terkasih, selamat bertemu kembali di channel pelayanan ini. Senang sekali berjumpa dengan Anda. Hari ini kita akan membahas tentang satu topik yang sangat menarik, yaitu tentang hukuman karena mendustai Allah. Jadi sebelum kita memulainya, mohon untuk tidak lupa subscribe, like, share, dan bunyikan loncengnya untuk terus mendukung channel pelayanan ini. Mari kita bersama-sama membuka dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1-11 yang berbicara tentang hukuman karena mendustai Allah. Kisah Para Rasul 5 ayat 1-11. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu di dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekian tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Saudara yang terkasih, dosa tetaplah dosa. Harus dilihat apa adanya. Dan berbohong, menipu, adalah tindakan yang sangat dibenci oleh orang banyak. Apalagi kalau itu dilakukan oleh orang yang sangat kita kasihi, oleh orang yang sangat kita percaya. Terlebih lagi orang yang kita kenal sebagai bagian dari komunitas ataupun kelompok kita. Dan di zaman milenial ini, berbohong, menipu, menjadi suatu kebiasaan buruk yang dianggap remeh dan sudah biasa. Di sini kita belajar bagaimana seharusnya menyalurkan berkat yang sudah Tuhan berikan atas kita kepada orang lain. Mendapatkan berkat Tuhan seharusnya membawa sukacita dan ucapan syukur. Tetapi keserakahan, ketamakan, dan ingin menguasai semuanya, itu adalah hal yang sangat berbahaya bagi setiap anggota gereja. Lukas pasal 12 ayat 34, firman Tuhan katakan, "Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Kita melihat satu persatu sekarang. Ananias di sini dan Safira menjual sebidang tanah. Saudara-saudara yang terkasih, gereja mula-mula yang berada di bawah tekanan baik oleh pemerintah Romawi maupun kaum Farisi, Saduki, dan ahli-ahli Taurat, mereka hidup dengan saling berbagi. Mereka yang kaya atau yang berkelebihan menjual tanah dan harta bendanya untuk dibagi-bagikan untuk menopang hidup jemaat yang membutuhkan. Kita melihat di sini bahwa tipu muslihat dan kemunafikan terjadi di tengah-tengah kelompok yang kudus itu, atau di dalam gereja mula-mula itu.
kehidupan berjemaat gereja mula-mula itu sangat ketat. Mereka sungguh-sungguh menjaga kemurnian dan kekudusan di dalam kelompok mereka. Karena itu kekudusan kemurnian termasuk dalam hal tindakan yang benar-benar dijaga saat itu. Kita melihat di bagian firman Tuhan ini bahwa tipu muslihat dan kemunafikan sangat membutakan mereka berdua. Orang-orang kaya merampas diri mereka sendiri atas kemauan mereka sendiri. Bukan hanya uang mereka, tetapi juga tanah mereka, agar mereka bisa membebaskan orang-orang miskin pada waktu itu. Tetapi sekarang iblis telah masuk ke dalam kelompok yang kudus itu. Dengan tipu muslihat berupa suatu kemunafikan. Kita harus berhati-hati agar kemunafikan itu tidak ada di dalam diri kita. Seperti kejahatan untuk menipu Allah yang dilakukan oleh Ananias dan Safira saat itu. Yang membutakan mereka yang paling bijak, yang tidak loyal dan tidak pantas. Jadi bukan tanpa sebab Petrus berkata bahwa dia ini datang untuk melewati hati yang sudah menjadi milik iblis. Siapa yang berani menghujat Allah? Karena itu Petrus bertanya kepadanya, karena kebutaan seperti itu begitu mengerikan, sangat-sangat mengerikan. Ini adalah suatu serangan terhadap gereja. Dengan cara ini iblis menyerang gereja, secara khusus di tempat itu dengan suatu penyimpangan melawan Roh Kudus. Pertama, bagaimana bisa diterimanya dengan kesungguhan hati bagi Allah? Dan sungguh ini adalah suatu kemunafikan yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Yang kedua, seberapa besar dia mengizinkan atau menyetujui kebijakan dan pengurus gereja yang kudus dan murni. Ini adalah pokok yang utama, suatu hukuman yang menghukum Ananias dan istrinya. Bagaimana dengan gereja saat ini? Apakah sudah mendidik jemaat di dalam hal memberi dengan sikap dan motivasi yang benar di hadapan Allah? Kita lihat bagian berikutnya adalah mengapa Allah bertindak. Orang-orang mungkin bertanya, mengapa Allah bertindak represif seperti itu? Saudara-saudara yang terkasih, ada beberapa hal yang patut diperhatikan. Pertama, mengapa seketika itu juga langsung mati? Ini adalah batas yang sudah diberikan Allah kepada Ananias dan Safira. Kita juga tidak tahu bagaimana kehidupan masa lalu mereka dulunya. Bagaimana mereka mendapatkan kekayaan. Dan bagaimana mereka hidup di hadapan Allah pada saat itu. Namun kita bisa melihat di sini bahwa terjadi karena ketidaksetiaan. Ini adalah suatu kesaksian bahwa Allah tidak dapat diam terhadap ketidaksetiaan. Dan karena mereka bermaksud menipu Allah dan gereja atau jemaat mula-mula pada waktu itu. Dia bermaksud menipu Allah dan gereja dengan suatu persembahan yang dicengkram dia sendiri. Yang berikutnya adalah karena merupakan penghinaan terhadap Allah. Suatu penghinaan terhadap Allah yang tidak ia takuti meskipun ia tahu akan kejahatannya. Menipu secara sakral. Artinya ia menyimpan kembali sebagian dari apa yang ia akui sebagai yang kudus bagi Allah. Dan terlihat sekali secara menyolok di sini karena ambisi dan suatu kesombongan. Suatu kesombongan dan ambisi yang sesat karena ia membanggakan diri di hadapan manusia. Jadi dia membawa hasil penjualannya itu, ada ambisi di sana, ada kesombongan di sana, ada pamer di sana. Berikutnya adalah karena kemunafikan. Dia tidak mempercayai Allah. Kemunafikan itu sendiri merupakan suatu pelanggaran besar terhadap dirinya sendiri. Dan
dalam urusan jual beli, dia menahan sebagian dari hasil penjualan. Dan dia begitu rakus dan juga pamer. Ananias dan Safira mengotori kekudusan gereja mula-mula pada saat itu dengan pemberian mereka. Jadi kita bisa belajar jangan buru-buru sukacita, jangan buru-buru happy pada saat ada donasi atau pada saat ada bantuan yang nilainya besar. Lebih baik saudara mengecek terlebih dahulu dari mana uang itu. Dan bagaimana motivasi yang memberikan itu. Apakah sudah benar di hadapan Tuhan. Ada begitu banyak orang yang memberikan donasi, dia mau namanya dipampangkan besar-besar di dalam warta jemaat, atau mungkin di slide pada waktu pelaporan keuangan gereja, dan sebagainya. Saudara, itu adalah suatu kesombongan. Suatu sikap yang begitu menyolok yang dibenci oleh Tuhan. Jadi ada rakus dan ambisi serta pamer untuk ketenaran. Jadi dia meletakkannya di kaki rasul-rasul. Coba bayangkan, lihatlah betapa berambisinya orang ini. Ananias malu untuk tidak dianggap sebagai salah satu yang terbaik atau yang saleh di dalam komunitas kelompok itu. Dia rakus akan uang. Dia dapat membeli nama ketenaran dan sekaligus pamer di antara manusia, di antara jemaat mula-mula pada waktu itu. Dan dia merampas sebagian dari hasil kekayaannya itu. Ia menghormati kaki para rasul lebih daripada Allah yang bisa melihat sampai hati yang paling dalam. Jadi dia hanya menghormati kaki-kaki para rasul. Seolah-olah dia sungguh-sungguh. Seolah-olah dia orang yang saleh. Dan berusaha untuk dipuji oleh banyak orang. Oleh jemaat mula-mula pada waktu itu. Kristus berkata, ketika kita memberikan sedekah kita, bantuan kita, uluran tangan kita, donasi kita, hendaknya tangan kiri tidak tahu apa yang dilakukan tangan kanan. Jadi di sini kelihatan bahwa dia hanya memberikan sebagian dari tanahnya, bukan semuanya. Seperti yang dia omongkan. Pemberian korban orang-orang fasik adalah kekejian bagi Allah. Kita bisa melihat itu di dalam Amsal pasal 15 ayat 8. Jadi tidak ada kewajiban dengan cara yang seperti itu. Maksudnya dengan cara pamer meletakkan persembahan di bawah kaki para rasul. Tidak ada saudara kewajiban seperti itu. Bahkan setelah harta milik itu dijual dan Ananias mempunyai uang, masih tidak ada kewajiban baginya untuk mencurahkannya dengan cara itu. Yaitu dengan cara meletakkannya di kaki rasul-rasul. Coba kita lihat di 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaannya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi ini yang harus diperhatikan sebenarnya. Masing-masing hendaknya memberikan menurut kerelaan hati. Jangan lantas setelah memberi, terus kemudian sedih, aduh aku tadi memberikan kebanyakan, dan sebagainya. Di sini juga ada tanggung jawab yang lebih besar. Sebagai orang yang mampu, sebagai orang yang memiliki harta banyak, Ananias dan Safira mempunyai tanggung jawab yang lebih besar di dalam kelompok gereja mula-mula tersebut untuk berbagi, atau di dalam berbagi. Kristus membuat suatu pertanggungjawaban yang lebih besar tentang 2 keping yang dipersembahkan oleh seorang janda ketimbang jumlah besar yang lain yang berasal dari tumpukan besar di mana mereka memberikannya hanya sebagian. Dan kita bisa melihat itu di dalam Lukas 21 ayat 2. Ini adalah alasan mengapa Allah melakukannya dengan memperlihatkan contoh hukuman yang sedemikian keras, yang sedemikian tajam kepada Ananias. Supaya orang lain bisa melihat betapa pemberian dengan sikap dan motivasi yang seperti ini itu menjijikkan di hadapan Tuhan. Di sini Ananias dan Safira berbohong dan menipu di hadapan Allah.
Dia berbohong dan menipu di hadapan Allah, dan Allah tidak akan menghukum kebohongan ini. Kita melihat betapa Petrus berbicara dengan demikian tegas, demikian keras. Karena Ananias telah menipu gereja. Di mana dua atau tiga orang berkumpul bersama dalam nama Kristus. Ia hadir di sana sebagai kepala di tengah-tengah mereka. Dan dalam pertemuan itu seharusnya Ananias dan Safira melihat bahwa Allah melihat semuanya. Melihat semua yang dilakukannya di dalam memberikan persembahan. Rasul-rasul memang manusia. Tetapi Allah telah menempatkan mereka sebagai penggantinya. Melakukan kebohongan terhadap rasul-rasul, itu sama saja mereka melakukan kebohongan kepada Roh Kudus. Di zaman sekarang, orang lebih takut terlihat kejahatannya oleh CCTV, ketimbang takut karena Allah melihat semuanya. Kita melihat sekarang bagaimana Rasul Petrus menegur Ananias dan Safira. Teguran Petrus sungguh seperti petir di siang bolong. Begitu keras, begitu cepat, begitu mendadak, dan berdampak dengan sangat-sangat mengerikan dan menakutkan bagi semua orang di dalam kelompok itu. Dari mana Petrus tahu semua itu? Mengapa Petrus sampai tahu bahwa dia dibohongi? Bahwa Ananias dan Safira berbohong. Roh Kudus yang memberitahu Rasul Petrus. Rasul Petrus bisa mengetahui hal ini hanya oleh pemberitahuan atau ilham Roh Kudus. Itu adalah rancangan yang nyata dari Ananias untuk menipu. Dan itu, semuanya itu diungkapkan kepadanya oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah. Itu adalah contoh kejahatan yang sangat besar. Dan karena sangat penting mendeteksi dan menghukum kejahatan yang seperti itu. Jadi begitu Rasul Petrus menegur dengan keras, seperti petir, langsung Ananias meninggal. Jadi Ananias mengira bahwa dia dapat lolos dari deteksi, dari penglihatan rasul-rasul. Karena itu satu pelanggarannya adalah terhadap pemberi ilham para rasul. Dan itu adalah Roh Kudus. Dia pikir rasul-rasul tidak bisa mendeteksi kebohongannya dia. Bagaimana Petrus tahu tentang penipuan Ananias? Tidak diragukan lagi, itu karena pemberitahuan dari Roh Kudus. Para rasul melakukan semacam itu mewakili pribadi Allah. Roh Allah melalui mulut manusia yang fana melakukannya dengan sangat mendesak terhadap seseorang yang munafik. Tidak dicat dengan warna kebajikan yang indah, tetapi langsung diutarakan to the point. Dan sebelum menegur, Rasul Petrus memberikan suatu pertanyaan. Dan ini adalah pertanyaan yang mematikan. Rasul Petrus mengajukan pertanyaan yang mematikan. Suatu pertanyaan yang sebenarnya adalah pertanyaan biasa. Supaya pemberian itu, persembahan itu benar-benar berkenan di hadapan Allah. Dia hanya bertanya, apakah itu tidak tersisa, tidak ada sisanya lagi? Apakah itu semua? Dia tidak dipaksa untuk menjual properti harta miliknya. Dia tergoda untuk menahannya untuk penggunanya sendiri. Walaupun itu sebagian. Dan ini adalah pengaruh dari iblis. Petrus menunjukkan kekejaman dan kengerian terhadap pelanggaran tersebut dengan pertanyaannya. Ketika dia berkata bahwa iblis telah memenuhi hati kamu, Ananias. Saudara terkasih, tidak ada manusia yang hatinya tidak tertusuk oleh tusukan iblis. Dan semua manusia dengan banyak cara telah dicobai. Dan pencobaan ini telah menembus ke dalam pikiran, di mana iblis memiliki hati seseorang yang memerintah
dalam keseluruhan diri manusia. Dan ini yang terjadi pada Ananias dan Safira. Ditelusuri dalam Alkitab, perbuatan jahat yang besar itu adalah pengaruh dari iblis. Kita bisa melihat di banyak ayat ya di dalam kitab suci, dalam Lukas 23 ayat 3, Yohanes 13 ayat 27 dan sebagainya. Khususnya di dalam Yohanes pasal 8 ayat 44 sampai 45. Di sini iblis disebut sebagai bapa segala dusta. Nah, sekarang kita melihat tindakan kepalsuan atau upaya untuk menipu ini jelas karena pengaruh iblis. Dosa Ananias terdiri dari menyerah pada pencobaan itu dan tergoda untuk melakukannya. Allah menuntut mereka untuk menahan godaan. Dan jika mereka menyerah padanya, pada pencobaan itu, mereka harus dihukum. Kita lihat Rasul Petrus menegaskan di situ, hatimu dipenuhi. Jadi hati atau pikiran seseorang manusia penuh dengan sesuatu ketika dia berniat untuk itu. Ketika dia dengan sangat didorong untuk melakukannya. Atau ketika dia sepenuhnya sibuk melakukan hal itu. Dan di sini kita melihat tanda seorang reprobate yang berbohong melawan Roh Allah. Ini adalah tanda seorang yang binasa, yang sudah ditetapkan binasa. Menjadi sangat kecanduan, yang menjadi sangat kecanduan dengan harta bendanya, dengan uangnya, dan diberikan kepada iblis. Sehingga Roh Allah tidak memiliki tempat. Ia telah berbohong melawan Roh Allah. Dan ini adalah dosa yang begitu besar. Ananias telah berbohong kepada Roh Kudus. Ketika dia meneguhkan hal ini kepadanya, dia telah berbohong kepada Allah, bukan kepada manusia, bukan kepada rasul-rasul. Beranikah kita mengecek dengan baik setiap pemberian dan menegur mereka yang mempunyai sikap dan motivasi yang salah di dalam memberi untuk gereja, untuk pelayanan, untuk ministry, untuk SDT. Misalnya mengecek baik-baik dari mana sumbernya, cara mendapatkannya, diam-diam melihat bagaimana motivasinya di dalam memberi dan sebagainya. Dan di sini ditegaskan bahwa kejahatannya diketahui. Kesalahan bukan pada Ananias sendiri, tetapi juga pada istrinya. Karena mereka bersekongkol. Mereka setuju bersama, mereka bersekongkol atau menyusun rencana bersama. Jadi Safira sama bersalahnya dengan suaminya. Yaitu bertindak seolah-olah Roh Allah tidak dapat mendeteksi kejahatan mereka, penipuan mereka. Mereka mencoba melihat apakah Roh Allah dapat mendeteksi kemunafikan mereka. Saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi tidak ada orang yang dipaksa untuk menjual barang atau tanahnya untuk diberikan guna mendukung suatu pelayanan apapun. 2 Korintus 9 ayat 7 firman Tuhan katakan sekali lagi, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Tadi sudah kita bacakan. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi sebenarnya Ananias memiliki kebebasan yang leluasa untuk mempertahankan tanah dan uangnya. Ladang yang dijual diambil dengan harganya sendiri. Ditetapkannya sendiri. Jadi di sini bukan berbohong kepada manusia, bukan berbohong kepada rasul-rasul, tetapi kepada Allah. Banyak yang berpikir berbohong asal tidak ketahuan kan tidak apa-apa. Tetapi mengabaikan bahwa Allah tahu dan melihat segalanya. Dia pikir ini tidak berhubungan dengan Allah, tidak ada hubungannya dengan Allah. Jadi orang-orang munafik melakukannya dengan banyak pergeseran.
hingga mereka pikir itu tidak ada hubungannya dengan Allah. Jadi, baik Ananias maupun Safira, dia membohongi dan dia mencoba menipu. Yaitu dengan cara menahan sebagian dari harga, sementara dia berpura-pura membawa semuanya. Kita tidak boleh membohongi atribut atau melawan kebijaksanaan atau kekuasaan atau kebaikan Allah itu sendiri. Jadi memang benar bahwa Ananias telah berusaha menipu para rasul. Dan memang benar bahwa ini adalah suatu kejahatan. Tetapi besarnya pelanggaran itu adalah karena dia telah berusaha menipu Allah. Atau mengolok-olok dan penentang Allah. Jadi betapa mengerikan penghakiman yang diberikan bagi orang-orang munafik yang mengolok-olok Allah dan gerejanya. Nah, ini yang ngeri ya, kita lihat. Hukumannya itu seketika dar gitu ya, langsung putus nyawanya, langsung dia meninggal. Hukuman yang seketika atas Ananias dan Safira itu terkesan langsung. Seketika itu juga, dan tidak ada kesempatan untuk menghindar ataupun beralasan. Mengapa demikian? Karena itu adalah dosa yang besar. Itu dosa besar. Fakta bahwa dosa yang dilakukan di sini adalah salah satu yang sangat istimewa. Sedemikian besarnya sehingga dianggap layak untuk segera mendapatkan. Dan itu menandakan pembalasan dari Allah. Yang kedua, itu juga membuktikan kuatnya kata-kata itu. Dia bukan terbunuh dengan pedang, bukan terbunuh dengan kekuatan ataupun dengan tangan, tetapi mati dengan hanya mendengar suara itu. Coba saudara bisa bayangkan betapa luar biasanya, betapa dahsyatnya kata-kata itu. Ketika kita mendengar ini, biarlah ancaman Injil menakuti kita juga dan merendahkan hati kita pada waktunya. Jangan sampai kita juga merasakan efek yang sama seperti yang dialami oleh Ananias dan Safira. Jadi ini tidak hanya berlaku bagi kepala orang fasik, tetapi juga berlaku bagi setiap anggota jemaat. Dan ini adalah tepat waktu. Petrus tidak melakukan apapun yang tidak sesuai dengan fungsinya. Ketika dengan tepat waktu ia menembakkan anak panah yang diberikan Roh Kudus kepadanya. Dia tidak berharap akan terekspos. Dan jelas bahwa paparan dan tuduhan datang kepadanya secara sangat tak terduga. Seperti sambaran petir. Dan itu adalah tuduhan yang serius bahwa ia berbohong kepada Allah. Yang mengejutkan. Sekaligus mengerikan. Beberapa orang menilai ini adalah hukuman yang terlalu kejam. Ini adalah kejahatan yang kejam. Kejahatan yang dalam dan begitu mengerikan. Allah sering muncul dengan penghakiman untuk membunuh orang fasik. Dan untuk menunjukkan bahwa ada Allah yang memerintah di bumi ini. Dosa itu tidak dapat diizinkan dalam komunitas yang baru itu. Tetapi langsung terdeteksi dan langsung dihukum. Bahwa Allah menunjukkan kebenciannya terhadap kemunafikan dan ketidaktulusan di dalam memberi. Dia menyatakan kesenangannya akan hal itu. Pada permulaan gereja Kristen ini penting. Dengan tindakan yang diputuskan dan begitu mengerikan, ini mengesankan pada gereja dan dunianya bahaya dan rasa bersalah dari suatu kemunafikan. Beberapa orang berpikir bahwa ini adalah hukuman yang terlalu kejam. Tetapi mereka menghitungnya sebagai sebuah pelanggaran ringan yang merupakan kejahatan yang paling besar, yang paling menyedihkan di dalam kelompok jemaat mula-mula saat itu. Dan ini juga sekaligus berbicara bahwa Roh Kudus adalah pribadi ilahi. Yang ditipu, yang dibohongi, itu bukan Rasul Petrus, tetapi Allah sendiri. Allah diwakili sebagai yang mampu melihat hati dan mendeteksi ketidaktulusan, ketidakjujuran,
dan sekaligus kemunafikan Ananias dan Safira. Kita harus ingat bahwa roh menyelidiki segala sesuatu. Termasuk juga mengetahui sikap, hati, dan motivasi kita di dalam melayani. Gereja mula-mula diperjuangkan para rasul dengan kemurnian. Dan peristiwa Ananias dan Safira ini adalah peringatan keras kepada jemaat sampai saat ini untuk tidak menipu Allah. Dan kita melihat bahwa seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar sangat ketakutan waktu itu. Penghukuman yang seketika itu begitu mengejutkan. Dan ini adalah sekaligus sebagai suatu peringatan. Sekali lagi, itu bukan tindakan Petrus, tetapi Allah. Dan jelas dirancang untuk menunjukkan kebencian Allah terhadap dosa ini. Penilaian yang begitu mencolok dan mengerikan tentang ketidaktulusan dan kemunafikan. Orang berdosa harus takut dan gemetar di hadapan Allah. Dan ini adalah tujuan Allah. Dengan menghukum seseorang untuk membuat mereka yang masih hidup, mereka yang melihatnya takut dan gentar. Agar mereka waspada terhadap semua bentuk kemunafikan. Apa yang mereka takuti, itu juga berlaku bagi kita di zaman ini. Juga agar jemaat tulus dan jujur di dalam memberi. Allah bermaksud memberi pelajaran supaya setiap orang di dalam memberi itu harus tulus dan jujur. Jadi sekali lagi pencemaran itu di dalam kelompok yang kudus itu harus dihukum. Ananias datang sendiri dan menawarkan uang. Dan keputusan itu langsung jatuh pada dirinya. Hukuman terhadap orang jahat ini seharusnya mendorong orang-orang saleh selanjutnya untuk menguduskan barang-barang mereka. Untuk menguduskan harta miliknya. Betapa berharganya sedekah-sedekah itu di hadapan Allah. Dan karenanya, tindakan pencemaran itu langsung dihukum. Apakah saudara peduli terhadap orang-orang miskin? Apakah saudara peduli terhadap saudara-saudara seiman yang berkekurangan? Apakah saudara peduli terhadap pelayanan bagi kemuliaan Tuhan yang dilakukan oleh pelayan-pelayan Tuhan, baik itu di perkotaan maupun di pedesaan ataupun di pedalaman? Penghakiman itu berhubungan langsung dengan kejahatan dan dirancang sebagai ekspresi ketidaksenangan ilahi, di mana mereka lebih cenderung untuk mempertahankan bagiannya. Berapa banyak orang yang mengaku Kristen yang benar-benar memberi, tapi sebenarnya pemberian itu kosong. Pemberian kepada Allah itu kosong. Tidak berkontribusi apa-apa bagi orang miskin dan yang membutuhkan. Kasus Ananias adalah kasus peringatan yang paling menakutkan. Maukah saudara berbagi dengan sesama saudara seiman, dengan tulus, dengan jujur dan sukacita? Bukan untuk dipuji, ataupun dipandang orang, ataupun pamer. Tapi semata-mata karena cinta Tuhan, sebagai bentuk ketaatan dan rela berkorban. Perikop ini mengajarkan kita untuk bertobat di dalam memberi. Mari melakukannya dengan cara, dengan sikap yang benar, yaitu tulus, jujur, hormat kepada Allah, yang melihat segala sesuatunya, yang melihat semuanya itu di dalam Kristus Yesus, yang sudah mati berkorban bagi kita. Tuhan memberkati.